Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah sehat. Ya, alhamdulillah kabarnya sehat hari ini, berkah doa Abah bagi kami sehat semua. Tidak terasa pagi hari ini adalah memasuki bulan keempat dan pendampingan sejak Iya. mungkin mengenai informasi lah. Kita monitoring tapi mengenai informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang pertama tadi terima kasih atas penerimaan tadi dari teman-teman guru di sini yang sangat luar biasa. Iya. Malam ini mungkin hari ini kepala-kepala juga hadir Ya. ya sebenarnya Insya Allah sehat. tadi tolong ceritakan 1 bulan ke depan apa dan telah dilakukan terkait dengan materi yang sudah didapat dan dikonstruksikan di sekolah. Ya, terima kasih Abah. Insya Allah untuk 1 bulan ke depan, 1 bulan ke belakang ya. Ya, jadi yang sudah kita laksanakan di antaranya adalah kita melaksanakan pendidikan mulai berawal dari filosofi Ki Hajar Dewantoro. Beliau sebagai seorang guru, sebagai seorang kesatria yang memiliki rasa kebijaksanaan yang sangat tinggi terhadap muridnya, sehingga ketika beliau menyampaikan bahwa murid itu seperti benih yang perlu diolah dengan seoptimal mungkin oleh seorang guru. Guru diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, ketika benihnya kurang baik, tetapi kalau diolah oleh seorang petani, oleh gurunya dengan baik, maka hasilnya akan baik. Meskipun juga kalau benihnya baik, tetapi tidak diolah secara optimal oleh petani, oleh guru, maka hasilnya akan tidak baik. Pertama itu. Yang kedua, tentu kaitan dengan materi-materi yang berdiferensiasi atau yang disebut dengan berbeda di antara karakter peserta didik, karena setiap peserta didik itu memiliki pembawaannya masing-masing. Iya. Kodrat alamnya memang berbeda, jadi tidak semua peserta didik itu memiliki karakter yang sama, karena kodrat alamnya berbeda seperti itu. Orientasi pendidikan yang berpusat pada anak Ya. adalah mengakomodir seluruh peserta didik dengan melihat dari potensi dari masing-masing. Betul. Jadi memang saya sendiri juga melaksanakan penelitian yang sifatnya sederhana. Sifat sederhana itu kita melihat melalui angket, mulai dari satu, apakah yang bersangkutan peserta didik ini kalau dengan gaya belajarnya itu apakah dengan visual, atau dia gaya belajarnya dengan auditorial, atau dia gaya belajarnya dengan kinestetik. Jadi setelah kita melaksanakan angket, sudah dikatakan itu sudah masuk ke asesmen diagnostik. ya betul Pak. Jadi mulai dari situlah kita sebagai memetakan gitu bahwa guru ini sudah melihat bahwa karakter anak-anak berbeda, sehingga ketika kita mengajar perlu ada strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan atau metodologi di dalam pembelajaran itu yang bervariasi. Jadi tidak monoton. Yang kedua, juga kita melihat potensi anak ini dengan pola berpikirnya. Pola berpikirnya itu apakah dia dominannya di otak kanan atau dia dominannya di otak kiri, gitu kan, seperti itu. Karena itu berbeda. Kalau anak yang dominannya dengan otak kiri, dia berpikirnya linier, kemudian berbeda dengan otak yang kanan, itu tidak linier, gitu kan, seperti itu ada berbeda. Sehingga
di dalam pola berdiskusi pun ini akan berbeda. Nah, yang ketiga, apakah anak itu introvert atau extrovert? Nah, itu ada 3 hal yang ada di dalam potensi manusia. Salah satunya, sehingga pendekatan antara peserta didik yang introvert, yang extrovert itu berbeda. Kalau introvert itu harus didahului, harus kita yang dulu masuk, baru dia terbuka. Dan ketika terbuka pun harus hati-hati. Stimulan pancing dulu, ada stimulan dulu. Berbeda dengan orang yang extrovert. Jadi ketika kita menyampaikan belum apa-apa, dia sudah bisa dan juga langsung aktif bertanya. Gitu. Jadi aktif bertanya itu yang extrovert itu, sehingga dari berdiferensiasi itu kembali kepada kita sebagai guru, bagaimana kita melaksanakan pembelajaran itu dengan metodologinya, kemudian strategi pembelajarannya maupun pendekatannya yang berbeda. Satu lagi Abah, sebetulnya kaitan dengan PSE dan KSE, ya, PSE dan KSE. Pembelajaran sosial Emosional, kompetensi sosial dan emosional. Nah, itu jadi memang PSE maupun KSE ini memang dipadukan dengan pelajaran kita, dipadukan dengan belajar, terintegrasi, ya, dengan terintegrasi. Nah, karena saya juga mengaku pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ya salah satu materi yang dominan kaitan dengan PSE dengan KSE ini antara lain dengan adanya aktivitas kegiatan infak atau sedekah itu seperti itu. Jadi setiap hari misalkan kita ini kan ada saudaranya atau sahabatnya di antara teman-teman yang sakit, nah, maka kita berinisiatif untuk membuat infak hari itu nanti di antara teman-temannya yang betul-betul yang sakit seperti itu. Sampean selama 1 bulan menyerap pendidikan sekolah, serta terkenal ada pembelajaran dan diferensiasi, terus kaitan dengan kompetensi sosial emosional, terkait luar biasa sekali beberapa yang ini konfirmasi kaitan dengan refleksi komitmen dasar, jadi penyakit loka 3. Iya betul. Terus dukungan dari sekolah. Iya. Baik kaitan dengan Loka Karya 3, kaitan dengan visi dan misi sekolah SMK Muhammadiyah 4 Bandung. Yang pertama memang kita mencoba kembali untuk berdiskusi sepulang dari Loka Karya 3 dan berdiskusi kembali, dan bahwa yang namanya visi dan misi ini perlu kita bangun kembali, perlu dikomunikasikan lagi. Nah, ini insya Allah sudah kita laksanakan dengan orang tua beberapa waktu lalu. Kemudian kita juga mencoba untuk berdiskusi dengan anak-anak untuk menyampaikan visinya seperti apa, dan memang mayoritas adalah karena mayoritas kepala sekolah, warga sekolah, di antaranya guru, tenaga kependidikan, termasuk juga orang tua peserta didik, ini kan hampir mayoritas memiliki nilai-nilai religius tinggi. Maka yang pertama disampaikan adalah anaknya ingin iman takwanya bagus, akhlaknya bagus. Nah, di sana. Ya, benar. Menjiwai dulu kaitan dengan religinya. Iya. Muhammadiyah. Kaitan dengan dukungan yang diberikan oleh sekolah. Ya, contoh dukungan kan tidak mudah mengumpulkan orang tua. Betul. Jadi kan, nah itu dukungannya adalah melalui kepala sekolah, melalui wakasek kurikulum, dan teman-teman guru maupun tenaga kependidikan terlibat semua ini bisa mengundang orang tua dan semua orang tua perwakilan hadir. Dukungan yang sangat kuat itu langsung dilakukan oleh sekolah. Nah, kaitan dengan proses kan nanti kalau itu hampir 4 bulan ya Pak? Iya. Nah, setelah saat haji mengikuti program berarti bagaimana? Yang pertama adalah rasa syukur.
pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak di angkatan terpadu. Kenapa saya menyampaikan rasa syukur? Karena tidak semua guru itu bisa mengikuti Abah. Yang kedua, bagi yang mengikuti seleksi pun tidak semuanya lulus. Banyak yang tidak lulus karena mau mengikuti proses-proses yang panjang, ya, yang panjang, berat. Ini kan memerlukan mental yang kuat, Ya, keseriusan juga nilai karakter, kesabaran untuk bagaimana mencikapi. Nah, setelah mengikuti masuk kepada program calon guru pendidikan guru penggerak ini sangat luar biasa, Abah. Sangat luar biasa. Yang pertama, bersilaturahmi. Bersilaturahmi, kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara calon guru penggerak dari berbagai kalangan, berbagai jenjang pendidikan, dan menambah ilmu, menambah keterampilan, juga tentunya berefek pada karakter kita. Seperti intinya mendatangkan berkah dan kebahagiaan. Itu yang utama adalah rasa kebahagiaan yang sangat tinggi, seperti itu. Sehingga ya terus terpacu, terus semangat Abah. Ketika misalkan dari fasilitator atau dari instruktur atau dari modul ada materi yang memang dianggap kurang, ya alhamdulillah saya mencari ke tempat yang lain, dan bisa disimulkan, dikombin itu seperti itu. Intinya sampai hari ini bersyukur dan kebahagiaan yang datang. Iya. Meskipun Abah tahu bagaimana perjalanan pendidikan inilah tidak mudah, ya. Nah, Haji tadi telah mengatakan bukan harapan ya, telah mengatakan rasa syukur selama mengikuti program guru penggerak. Nah, ini kan tentang waktunya bersama dalam pendidikan ini bersamaan dengan proses pembelajaran, dengan kegiatan Pak Haji. Saya lihat, Abang lihat juga kepada bagaimana nih mencermati kaitan dengan manajemen waktunya. Oh iya, bagi waktu. Jadi artinya bahwa untuk kegiatan proses KBM, karena memang saya di rentang jam 7 pagi sampai jam 13. Jadi sampai duhur. Nah, kemudian kalau untuk belajar guru penggerak itu mulai jam 13.30. Jam 13.30 sampai dengan jam 19. Nanti sholat asar, setelah sholat asar kita istirahat sejenak, kemudian kita belajar lagi sampai jam 19. Nah, sampai jam 19 istirahat, kemudian bersih-bersih rumah dan lain sebagainya, memberikan makan binatang, kucing peliharaan, karena punya kucing peliharaan. Nah, kemudian saya belajar lagi guru penggerak itu mulai pada Isya sampai dengan jam 22. Itu tiap hari begitu. Jadi tidak ada waktu untuk santai-santai, tidak ada. Artinya waktu dioptimalkan untuk belajar, berlatih, dan dilakukan. Setelah dilakukan, coba direfleksi lagi. Nah, ini kekurangannya di mana? Terus, jadi intinya Pak Haji juga bisa memiliki waktu dalam iya. Tugas tupoksi sebagai guru, Pak Haji sebagai guru, misalkan sebagai kepala keluarga dan juga sebagai peserta calon guru penggerak. Iya. Kita bisa mengatur, meskipun Abah lihat memang pendidikan ini sangat luar biasa sekali padat ya. Iya. Bonusnya ada bonusnya dan juga kebanyakan jadi yang memang itu adalah kembali ke hati kita. Betul. Mau atau tidak. Iya. Baik aja. Abah tidak akan berbicara tentang dukungan dari komunitas. Sudah jelas ya, teman sudah terlihat, dan kepala sekolah juga pada saat Bapak Ibu hadir. Alhamdulillah, itu salah satu menunjukkan dukungan kepada Pak Haji untuk terus bergerak dan terus mengikuti pendidikan masyarakat ini. Ya, benar. Terima kasih banyak kepada kepala sekolah dan juga teman-teman komunitas praktis. Ya. Pak Haji ini kaitan mengenai seleksi, mengenai sosialisasi.
di sekolah. Pada lokasi 3 kemarin kita merancang visi dan misi sekolah yang bisa berpihak pada murid. Nah, bagaimana nih? Apakah hal visi sudah diselesaikan atau bagaimana? Ya, jadi memang setelah sebelum kita melaksanakan rapat tingkat guru, kita secara internal juga kita bertemu mensosialisasikan. Jadi mengingatkan kembali, jadi mengingat kembali bahwa visi dan misi maupun strategi itu juga bukan sekedar ditulis kemudian ditempel di hiasan, tetapi kita diingatkan lagi untuk melaksanakan visi, misi dan strategi SMK Muhammadiyah. Nah, itu ya memang bagaimanapun visi, misi, strategi itu erat kaitan dengan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Nah, ini diingatkan lagi peran kita sebagai guru untuk mewujudkan visi dan misi. Tapi sudah mengarah sekarang, mungkin kemarin juga sudah ya, kalau kita lihat itu visinya itu sudah berpihak kepada murid. Iya benar, visinya itu adalah di sekolah kita adalah yang pertama adalah membina dan mengembangkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkemajuan. Itu berkemajuan artinya dia menghadapi global yang sangat luar biasa, mampu menghadapi tantangan zaman, mengikuti perkembangan. Artinya berkemajuan. Jadi jangan stagnan di sini, tetapi di depan ada apa ikut, di depan itu ikut berkemajuan. Nah, berkemajuan itu tentu dilengkapi dengan dia kompetensinya, kan? Kompetensi kognitif, kompetensi psikomotoriknya, kemudian kompetensi karakternya. Itu sudah tersosialisasikan responnya. Tentu kalau respon warga sekolah ya artinya antusias, Mbak ya. Antusias itu ya sama-sama untuk bergerak. Istilahnya gayung bersambut apa? Oh, meskipun memang kondisi saat ini masih pandemi COVID itu Omicron dan memang optimalisasi ya visi dan misi ya. Ini ada nih kaitan mungkin ada apakah misalkan ada praktisi atau kegiatan siswa ini kaitan dengan visi ini ada masukan barangkali. Iya, karena gini, untuk mewujudkan visi dan misi maupun strategi itu memerlukan daya dukung, terutama karena ini adalah SMK, jadi memerlukan dukungan sarana prasarana. Jadi sarana prasarana yang kita miliki itu perlu ditingkatkan lagi karena memang kondisi sarana prasarananya perlu diupdate. Nah, perlu diupdate secara kualitas dan secara kuantitasnya harus ditambah. Tuh ada support system terkait dengan sarana prasarana. Mungkin apapun harus kita beralasan di sana untuk mengoptimalkan potensi peserta didik. Iya, benar. Pendidik itu kan memang harus sarana prasarana yang tadi Pak Haji katakan yang benar. Ya mudah-mudahan nanti ada. Insya Allah ini juga sedang kita usahakan. Sudah karena ini kaitan dengan mewujudkan visi misi, sudah karena ini belajar kita berpihak pada peserta didik, maka dia peserta didik lebih semangat belajar. Ya, perlu daya dukung alat pembelajaran sesuai dengan kompetensi, baik itu rekayasa perangkat lunak komputernya maupun lab untuk otomatisasi tata kelola perkantoran TKP itu seperti itu. Jadi perlu dilengkapi. Sarana memang penunjang dari kesuksesan katakanlah kesuksesan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Iya benar. Harus mau tidak mau memang sarana ini harus diperhatikan. Iya. Karena kalau sarananya lengkap dan operasional optimal, otomatis nanti berdampak kepada peserta didik akan lebih hebat lagi. Ya. Karena ini kaitannya dengan ini apa? Jadi setelah mereka memiliki sarana prasarana yang
memadai ini tentu akan berhadapan dengan dunia kerja. Iya betul. Berhadapan dengan dunia kerja ya sesuai dengan kondisi jalan. Itu Mas. SMK berkaitan antara bisa memasuki dunia kerja. Benar. Apa skill yang itu kan harus bisa bersaing. Nah itu apa? Nah, dunia kerja itu Bersaing itu kan jelas dapat itu fokus lah gitu ya, potensi kaitan dengan jurusan sini. iya benar. Itu lagi nanti siapapun lah Ya. itu meningkatkan mengupdate sarana dan prasarana untuk peserta ini. Ya benar. Nah, sekarang yang berikutnya Pak Haji, ini adalah kaitan dengan budaya positif. Budaya positif yang memang ada di satu titik atau masalah ya, nggak salah nih. Di budaya positif ini bisa sedikit Pak Haji ceritakan Ya. implementasi kepada peserta didik dan apakah ada feedback lah dari peserta didik. Ya. Baik. Sekolah adalah sebagai Wiyata Mandala, artinya sekolah sebagai lembaga pendidikan, sehingga pendidikan itu sangat penting bagi semua keluarga di SMK Muhammadiyah 4 Bandung ini. Tentu budaya positif yang senantiasa menjadi pembiasaan di kita itu adalah baik saat pandemi maupun non pandemi. Itu ada yang disebut dengan 5S apa. Jadi senyum, kemudian mengucapkan salam, kemudian sapa, sopan dan santun. Sopan dan santun itu artinya ranahnya kepada ranah akhlak. Akhlak. Nah, ketika anak itu sudah bisa 5S, ini akan berdampak kepada pengetahuannya maupun kepada keterampilan. Karena dengan 5S ini, karena ranah 5S ini kalau kita dibiasakan, kalau sudah dipembiasakan kan menjadi sebuah budaya, gitu, budaya positif, kan? Jadi budaya positif. Nah ini akan anak-anak maupun guru ini ketika mengajar atau ketika belajar ini menjadi semangat ya dengan budaya. Ini kan karena berpikir sudah dalam kolbu, berpikir maupun dalam ucapan sudah 5S, ini akan menimbulkan rasa semangat untuk belajar, itu seperti itu ya. Awalnya ada dirasa, dia olah rasa. Pelihara Ya, ini ingat juga kepada filosofi Ki Hajar Dewantara kaitan dengan olah. Ya, olah. Yang pertama adalah olah rasa, itu olah hati, itu olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Kemudian ada karsa. Nah, ini ujungnya menghasilkan karsa. Nah, itu seperti itu. Karya. Nah, seperti itu. Budaya positif yang lain ya artinya kan kalau di kita SMK Muhammadiyah 4 ya dengan membaca Al-Quran, dengan artinya kemudian Asmaul Husna, dengan artinya budaya positif, terus ada kaitan dengan kelas gitu. Iya. Jadi ceritakan. Iya. Jadi memang awalnya kita menyampaikan ke peserta didik. Awalnya ketika apa sih yang sudah dilakukan sejak SMP supaya di SMK ini juga dilakukan lagi. Jadi tidak terputus. Tidak terputus. Positif gitu. Ya. Sehingga mereka menyampaikan gagasan itunya melalui kertas ya. Kertas berwarna, kemudian mereka ditulis, diantaranya ada yang tarik kembali, ada yang 5S, itu 5S harus diterapkan lagi. Kemudian Pak, di sekolah kami ada membaca Al-Quran, kan seperti itu. Kemudian Pak, di sekolah kami ada Asmaul Husna. Pak, di sekolah kami waktu di SMP-nya itu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu kan untuk menciptakan rasa dan fantasi. Pak Haji itu memberikan apa namanya stimulan lah ya, dan peserta didik sendiri yang menentukan di sini yang telah dilakukan positif yang apa di sini juga diterapkan lagi. Jadi apa yang telah dilakukan dan merupakan suatu kebiasaan di sini juga diterapkan lagi.
bahkan itu diperkuat lagi Diperkuat ya, lagi. karena yang itu kan memang sangat luar biasa sekali. Iya. Baik, tadi sudah. Baik. Nah ini sekarang kaitan dengan komunitas kita berbicara Iya. kita sosialisasikan hal tertentu pada waktu pendampingan mahasiswa. Nah rencana pada masa depan nih 1 bulan ke depan kaitan dengan komunitas praktisi itu rencana bulan ke depan. Ya, ya di 1 bulan ke depan memang kita ada saat ini memasuki bulan Ramadan. Jadi ini sudah ada kesepakatan bersama tim manajemen dan ini menjadi sebuah program di Provinsi Jawa Barat. Jadi yang namanya pesantren smart pesantren. Smart Pesantren Ramadan, ya Smart Pesantren Ramadan. Ini akan ya sesuai dengan kesepakatan di antara tim manajemen dan komunitas praktisi. Itu ada yang secara virtual. Nah, kita menggunakan aplikasi apa? Jadi kita menggunakan aplikasi sudah masuk ke strategi ya. ya aplikasinya. Jadi si aplikasi itu masuk ke download di HP. Jadi ya, sekolah kita membuat aplikasi. Jadi ketika ada tugas, karena ada lembar tugas Ramadan, ada tugas lembar Ramadan apa saja yang mesti yang dikerjakan, mulai dari tidur ya sampai tidur lagi selama bulan Ramadan. Itu. Jadi yang pertama Smart Ramadan, yang kedua juga program yang kedua kita ini sedang menghadapi untuk kelas 12 itu ujian praktek dan ujian sekolah. Nah, ujian sekolah untuk kelas 12 sambil mengikuti Smart Pesantren atau Pesantren Ramadan ini dibekali dengan penguatan materi yang akan ujian sekolah. Itu seperti itu ke depan di 1 bulan ke depan. Kebetulan kita menghadapi bulan Ramadan. Iya. Tetap saja apa namanya nuansa Ramadan atau kegiatan positif di bulan Ramadan berjalan dan apa pembelajaran secara umum juga berjalan. Iya. Betul. Ramadan Diam aja tidak ada. Tidur aja, Tidur aja. Ada Pahalanya. itu kan lebih luar biasa lagi kalau diisi dengan Kegiatan optimal. Ya. Tapi itu sudah kita tadi dengan strateginya, dengan kebutuhan dan strateginya sudah ada tadi sudah kita mengatakan. Nah ini kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi pada pendewasaan. Nah Pak Haji, pemetaan belajarnya itu bagaimana kira-kira? Ya, ketika kita tadi sudah ada. Iya benar. Lagi lah, Pak. Ya, jadi tentu saya sebagai seorang guru ini tercerahkan ketika belajar di komunitas guru penggerak itu kan, itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Supaya berdiferensiasi itu seperti apa ya tentu kita melaksanakan pemetaan terlebih dahulu terhadap peserta didik, gaya belajarnya, Jadi asesmen diagnostiknya. ya asesmen diagnostik itu, jadi gaya belajarnya, pola berpikirnya, yang sifatnya apakah dia introvert atau extrovert dan seperti itu. Nah akhirnya kan dipadukanlah pembelajaran itu sehingga kita hanya memberikan stimulus. Kita hanya memberikan stimulus peserta didiklah yang mengolah, mencari sumber referensi, baik itu sumber referensinya secara virtual, artinya referensi dari internet maupun referensi dari perpustakaan. Jadi didorong supaya peserta kreatif. Betul Pak. Apa sumber Iya. Sehingga ada slogan kibar, Bang. Kibar. Kibar. Ya, kibar itu kreatif, inovatif dan berkarakter. Kibar gitu ya. Jadi kibarlah benderaku. Benderaku itu bendera Indonesia, kreatif, inovatif dan berkarakter. Kibar. Sudah masuk ke dalam profil pejabat. Iya, betul. Kaitan dengan baik. Nah, kemudian pola belajarnya pun akhirnya berdiskusi. Nah, ketika berdiskusi itulah orang yang introvert akan ke bawah aktif. Ya, ke stimulan atau terangsang gitu. Terangsang. Jadi tadinya makin
dia karena melihat teman-temannya jadi terbawa. jadi itunya tergerak menggerakkan Bergerak, menggerakkan. ya Ya, luar biasa. Jadi itu kan di pembelajaran yang diferensiasi ada yang berkontennya, ada yang berkontennya, dan ada yang berkonten. produk. Sudah tercapai di sana aja. Nah, produknya hasilnya membuahkan buat kesepakatan. Oh, iya. Kesepakatan per kelompok itu bukan seperti itu. Nah, itu aja kan kadang-kadang orang berpikir bahwa pembelajaran diferensiasi anak itu beda. Ya, Bingung kalau misalkan dalam orang 23 maksudnya. 23 pasti kalau 23 sudah harus 23 padahal tidak ya. Tidak. Kelompokan Ya. kelompokan ini bisa kelompok yang kognitif terus minat bakat Ya. skillnya Ya, itu ya bukan secara keseluruhan 32 Ya. so banyak ceritakan ya kepada teman-teman bahwa pembelajaran diferensiasi itu tidak sulit sesulit yang kita bayangkan. iya. Jadi gini, Pak. Ini kan terinspirasi ketika kita mengikuti Lokakarya Karya 2. Ya, Lokakarya 2 itu kan ada bergantinya kelompok. Nah, Iya, iya, betul. bergantinya kelompok. Jadi satu kelompok itu ada kelompoknya Mbah Dede, ada kelompoknya Ibu Dwi, ada satu kelompoknya itu kelompoknya Ibu Retno. Loka 2. Loka 2. Ya, Loka 2. Nah, itu kan akan terjadi di orang dewasa pun memiliki pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Berbeda, otomatis berbeda. Ini apalagi peserta didik juga sama, kan sama. Nah, inilah ide berdiferensiasi dari Loka 2 itu saya coba lakukan ke peserta didik. Nah, kemudian saya sebagai guru tentu mengamati. Ini ada kemajuannya di mana? Oh, ini ada kemajuannya di mana? Ada catatan-catatan khusus. Berarti Pak Haji sudah benar-benar menerapkan bahwa guru zaman now itu adalah sebagai fasilitator. Fasilitator apa? Betul. Jadi tidak perlu wow dulu. Oh, nggak usah. Ya. Ketika ngontrol aja, Ya. mungkin ada bisa bertanya ya kita jawab. Yo, ya. Atau misalkan kelihatan ada sedikit yang oh ini kenapa sih melamun ya kita datang dan sebagainya. Ya, Jadi benar-benar kunci di sana guru itu ada sebagai fasilitator. Iya. mungkin ada kendala atau bagaimana. Pak Haji sendiri aja nih pada saat melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Awalnya nih ada kendala ya atau gimana? Awalnya memang ada kendala. Ini kendalanya itu harus bagaimana ya? Ini kata kuncinya bagaimana. Awalnya itu ya, pasti bagaimanakah. Kemudian mencoba melihat referensi kembali modul-modul di guru penggerak yang kaitan dengan modul berdiferensiasi. Saya baca lagi, dikaji lagi. Jadi dikajinya kapan? Nah, dikajinya kaitan dengan manajemen waktu yang tadi, antara jam 13.30 sampai jam 5 mengkaji terus gitu. Nah, di rumah tentunya mandiri itu seperti itu. Kemudian mulai tergambarkan. Kalau sudah tergambarkan ini kan tinggal dilakukan. Wah, harus begini nih. Nah, skema. iya. Wah, harus begini nih. Nah, ketika dicoba sambil kita refleksi kesalahannya di mana. Nah, kesalahannya di mana. Ya, sambil kita juga artinya refleksi diri atau ada kekurangan yang perlu dilengkapi lah. Terus refleksi apa yang menjadi kekurangan diperbaiki lagi. Anda sekarang tidak mengalami kesulitan. Tidak mengalami kesulitan. Jadi sudah terjawab. Ya, sudah mengalir. Mengapanya kemarin atau waktu-waktu sebelumnya itu sudah oke lah. Iya. Sudah terjawab. Nah, ini sekarang ini apa Pak Haji? Manfaat yang dirasakan tadi ya, pada saat pembelajaran Pak Haji memetakan kebutuhan peserta didik pada proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik untuk Pak Haji ataupun mungkin ya yang dilihat oleh Pak Haji dari peserta didik. Sebetulnya manfaat yang sangat besar itu adalah kembali kepada rasa syukur apa? Iya. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan manusia itu memang berbeda-beda. Nah, ketika berbeda-beda, ya ini memiliki sebuah potensi yang perlu pengkajian sehingga pola pendekatannya pun berbeda itu. Jadi manfaatnya itu luar biasa, ilmu akhirnya.
kembali pada ilmu. ya. Iya. Kita bagaimana bisa mengakomodir keberagaman peserta didik. Iya. Itu adalah ilmu. Iya, betul. Ada di Iya. program pembelajaran program pendidikan Guru guru. penggerak. Makanya Haji mungkin ada sedikit informasi ke teman-teman guru supaya mengajak, silahkan mengajak teman untuk mendaftar aja lah. Alhamdulillah sekarang sudah ada yang berminat. Ya, Di sekolah kita ada satu orang yang mungkin himbauan kepada nanti Ya. teman kita di Nusantara. Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Bapak Ibu Guru berada, ikutilah program yang sangat luar biasa dari pemerintah Republik Indonesia, ya, Bapak Menteri Nadiem Makarim, yaitu tentang guru penggerak, kemudian sekolah penggerak, kemudian ikuti program-program itu dengan senang hati, dengan rasa bahagia, karena disitulah banyak ilmu-ilmu yang akan kita raih, banyak kemanfaatan bagi sekolah, bagi peserta didik maupun bagi pribadi, banyak bermanfaat. Tentu adalah bagaimana peningkatan kualitas kita sebagai seorang guru untuk melayani peserta didik gitu, seperti itu. Sehingga ikutilah program guru penggerak. Jadi 4 bulan ini sudah terasa ya. Oh, sangat terasa. Sudah melihat capaian-capaian yang dicapai lah oleh teman-teman Haji ini ataupun teman-teman MIPA. Iya. Ya, sangat membanggakan sekali dan tentunya setiap proses itu selalu berdampak pada peserta didik. Iya. Gitu ya. Jadi terakhir Haji nih, ya tadi sudah kaitan dengan proses, dengan konten proses dan proses. Yang terakhir bagaimana pelaksanaan Haji pendampingan? Abah alhamdulillah senang sekali ya dengan adanya Abah mendampingi saya secara pribadi atau secara individu saya teman-teman. Ini ada kembali kepada ilmu yang didapatkan. Ilmu yang didapatkan itu dari tentu proses pengalaman masing-masing. Jadi Abah yang senantiasa terbuka memberikan sharing pendapatnya, dan juga kami yang terbuka juga saling membagikan, sehingga keterbukaan itulah akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Sehingga karakter Abah yang gembira, karakter Abah yang terbuka ini akan memudahkan ilmu keluar itu seperti itu, Abah. Itu yang kami rasakan itu seperti itu. Jadi terima kasih ya, sudah panjang dan cukup lebar, dan apa kita menerima informasi Ya. ada di sudah menjawab, kita coba nanti ya Pak. Terima kasih. Sama-sama, Abah. Alhamdulillah. Waktunya nanti untuk kan harusnya ada observasi. Ya. Ya, ini kan tadi sudah ada dokumen video pembelajaran dari digitalisasi ya. Iya, benar. Kita akan bersama. Iya. Misalnya barangkali Haji tetap semangat. Oh, semangat selalu, Abah. Apa nanti 5 bulan ke depan Insya Allah doakan Abah. kreativitas kita. Ya, yang kedua saya memohon ke Abah senantiasa doakan kami, terutama peserta didik Abah, peserta didik Abah sama CGT, mohon didoakan selalu oleh Abah sehingga kami terus semangat, terus sehat untuk mengikuti program guru penggerak angkatan keempat ini selesai. Dan setelah selesai tentu kita harus mensosialisasikan dan mengamalkan ilmunya seperti itu. Pengetahuan. Iya. Harus masuk ke dalam ilmu yang bermanfaat. Itu saja barangkali. Baik, terima kasih Abah. Terima kasih atas waktunya. Kita coba hari ini setelah nanti observasi bersama Pak Haji pelajaran terima kasih. Mohon Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.